Hai semua, perkenalkan nama saya Hotmada Situmeyang. Saya dari kelas MB 3A, Politeknik Negeri Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran. Sebelum kita masuk ke teori permintaan dan penawaran, kita akan terlebih dahulu membahas tentang apa itu permintaan, apa hukumnya, dan apa itu penawaran dan apa hukumnya. Pertama, permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Hukum permintaan. Apabila suatu barang turun, maka jumlah permintaan barang itu akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang permintaan itu akan turun. Kedua, penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Hukum permintaan. Semakin tinggi harganya, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin kecil harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Kalau kita hendak mempelajari teori permintaan dan penawaran, maka saya sarankan Anda renungkan bagaimana perilaku konsumen dan bagaimana perilaku produsen. Kenapa? Karena teori permintaan dan penawaran sejatinya itu diturunkan dari perilaku konsumen dan perilaku produsen, khususnya pada kejadian transaksi sehari-hari. Teori ini dianalisis ke dalam model kurva 2 dimensi yang ditempatkan pada diagram Cartesian kuadrat 1, di mana P ditempatkan sebagai aksis atau koordinat Y yang vertikal, dan Q ditempatkan sebagai ordinat yang berada pada koordinat X yang bersifat horizontal. Nah, model kurva ini pertama kali dikenalkan oleh Alfred Marshall, kemudian diikuti hingga sekarang. Kalau kita berbicara fokus pada teori permintaan ini diturunkan dari perilaku konsumen dalam kaitannya dengan keputusan membeli suatu produk. Nah, kita memutuskan suatu produk, konsumen umumnya memperhatikan banyak aspek, seperti aspek harga, kualitas, tren, selera, harga produk lain, dan sebagainya. Seperti kita, misalnya, kalau kita membeli baju, mungkin yang kita perhatikan juga banyak, seperti harganya berapa, kualitasnya seperti apa, cocok enggak sama selera kita. Nah, karena membahas semua faktor-faktor atau semua aspek-aspek itu sulit, maka aspek yang banyak itu dibagi dalam dua aspek makro, yaitu P harga dan Q kuantitas. Nah, karena hubungan antara P dan Q itu dapat mewakili aspek-aspek yang diwakili tadi. Oleh karena itu, digunakanlah P sebagai koordinat Y dan Q sebagai koordinat horizontal yang ditempatkan di suatu diagram Cartesian. Perilaku konsumen ini kata kuncinya kita lihat perilaku konsumen itu. Jika harga suatu barang di pasaran itu harganya turun, maka kecenderungannya akan konsumen membeli semakin banyak barang tersebut atau dia menambah permintaan. Tetapi, jika harga suatu barang itu naik di pasaran, maka ia akan mengurangi permintaannya. Nah, tentu saja ini perilaku asumsi ceteris paribus. Oleh karena itu, dengan perilaku seperti itu, maka kita bisa tahu bahwa hubungan antara harga dan kuantitas berlawanan. Karena berlawanan, maka kurva D itu digambarkan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini sepertinya apa? Karena ini menggambarkan kurva permintaan mencerminkan itu tadi. Jika harga turun, maka barang yang diminta Q-nya akan bertambah.
ketika harganya naik, maka Q-nya akan turun. Oleh karena itu, titik-titik perlakuan tadi kalau digambarkan menjadilah sebuah garis yang kecenderungannya turun dari kiri atas kanan ke bawah, atau dari kanan bawah naik ke kiri atas. Itulah gambar dari kurva permintaan. Kemudian kita bahas teori penawaran. Teori penawaran ini diturunkan dari perilaku produsen dalam kaitannya memasarkan barang yang diproduksi. Nah, kecenderungannya seperti ini. Ketika harga barang di pasaran naik, maka penjual itu akan menawarkan barang yang lebih banyak. Sebaliknya, kalau harga di pasaran itu turun, maka dia akan mengurangi jumlah penawarannya. Nah, perilaku seperti inilah kemudian dimodelkan dalam kurva tadi. Ketika digambarkan ke dalam kurva, maka kita tahu arah kurvanya adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Karena apa? Karena menghubungkan P dan Q itu searah. Ketika harganya naik, maka Q yang dipasarkan akan bertambah. Sebaliknya, kalau harga di pasaran turun, Q-nya juga turun. Oleh karena itu, titik-titik pertemuan itu kalau dihubungkan menjadi jelas sebuah garis yang disebut sebagai kurva penawaran, yang cenderungnya berupa garis dari kiri bawah dan kanan atas. Nah, hubungan antara produsen dan konsumen ini ketika itu digabungkan, maka terjadilah titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Interaksi antara kurva permintaan dan penawaran yang menemukan titik keseimbangan ini. Inilah yang memunculkan harga. Jadi, harga itu mencerminkan dari keseimbangan dari equilibrium antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi, untuk terjadinya harga pasar itu, dua pihak harus bertemu, yaitu produsen dan konsumen. Mereka berada di titik yang sama untuk melakukan transaksi setelah terjadinya harga. Nah, terjadilah harga itu seperti pada kurva ini, di mana munculnya E pada kurva di layar ini. Ini mencerminkan keseimbangan tadi itu. Dan harga ini kalau dibahas secara detail dan secara lebih lengkap akan lebih bisa mencerminkan kondisi pasar.